Anggaplah dia 45 ke bawah dengan orang tua nih. Biasanya akhlak apa yang salah terhadap orang tua, Ustaz? Sampai digugat cerai. Selalu menjawab kalau sama orang tua. Oh, jadi gitu. agak berani dengan orang tua. Jadi orang tua ngomong apa, ya ngomong aja dia. Kalau anaknya dablek, itu orang tuanya ya jublek. Itu udah rumus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu, dan beliau juga sudah hadir bersama kami di sini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Saya selalu ditemani Bang J. Teman setia. Bukan kopi aja, teman setia. Baiklah sahabat beriman, kali ini kita akan ngaji tentang kejadian yang terjadi beberapa waktu yang lalu di sebuah televisi. Nanti kita akan tanya guru kita, nanti kita akan minta pencerahan kepada beliau. Gini Pak Ustadz, Bang J. Kemarin ada di televisi, saya menonton itu Pak Ustadz ya. Ada seorang wanita menggugat cerai suaminya yang ya baru sembuh dari sakit lah, kira-kira gitu Pak Ustadz. Bagaimana menurut pandangan Islam atau menurut Pak Ustadz kalau seorang istri menggugat cerai suaminya Pak Ustadz? Mohon pencerahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ini yang dimaksud yang mana ini kamu tanya itu tuh? Ada artis tuh Pak Ustadz. Oh, artis. Yang terus baru sembuh dari sakit ya itu. oh gitu. Ya mungkin dalam taraf penyembuhan gitu ya. Pemulihan. Pemulihan lah, pemulihan. Emang ada dalam TV itu ada berita. Berita. TV. Pagi tadi juga. Siapa namanya? Namanya Indra Bekti. Oh, Indra Bekti, itu. Ya. Menggugat cerai istrinya itu Pak Ustadz. Oh gitu. Padahal dia baru habis koma apa, terus hidup, hidup. terus sadar gitu, dan sekarang udah berangsur sehat gitu. Masih dalam masa pemulihan lah gitu. Oh, iya memang kalau kalau seorang wanita menggugat cerai itu boleh-boleh aja, tapi dalam kondisi biasanya suaminya melakukan kedoliman, kan gitu ya, melakukan emosional, sesuatu yang bentukannya paksaan, Kekerasan seperti itu. kekerasan, kemudian bisa merusak iman perempuannya, bisa merusak iman perempuannya, ya. Jadi yang dibolehkan itu adalah merusak imannya sang perempuan. Kalau ini Islam ya. Oh, Indra Bekti Muslim berarti ya? Muslim. Sepertinya ya. Muslim. Sebenarnya kalau memang itu sudah masuk kriteria itu sih boleh aja, silahkan. Mamanya dipukulin terus ya boleh, silahkan. Kan gitu ya, saya kan nggak tahu ya. Boleh, karena memang itu bisa merusak imannya dia sendiri, akhirnya ya seperti itulah. Tapi kalau memang dilihat dari kasusnya yang dia sendiri pecah pembuluh darah, mamanya. Ya waktu sakit. Waktu sakit itu, kemudian pecah pembuluh darah itu ya karena emosi dalam berpikir dan ada persoalan seperti itu. Jadi ada persoalan yang dia pikirkan, kemudian marah, yang dalam pikiran itu marah. Jadi kan bisa orang marah itu diem kan bisa ya. Bisa. Dalam pikiran itu mikir masalah itu tapi marah mikirnya. Nah, jadi mamanya kayak kamu tuh mamanya kamu itu didekati wanita ini ngotot aja pengen ketemu sama kamu itu nggak mau, tapi ngotot kan bingung, lama-lama kan mikirnya gini, ini wanita ngapain deketin saya, tapi otak marah kan bisa dalam kondisi berpikir seperti itu. Jengkel lah seperti itu Pak Ustadz ya. Marah bukan Marah, jengkel ya. Marah. Jadi kenapa saya kan nggak mau dideketin, tapi kenapa dia dekat. Ya
kecuali sebaliknya. Nah, ini beda cerita ini maksudnya. Kalau sebaliknya yang marah yang udah mana? lah. Kok jongkok terus ke? Jadi marah itu bisa seperti itu, atau umpamanya kamu menghutangi Haji C. Ya. Kamu menghutangi Haji C, Ya. ya. Kemudian pada saat Haji C itu kamu tagih, pelintat, pelintut. Kan kamu bisa aja berpikir nih, dulu temen kok ini utang nih diminta itu ada aja alasannya, kan marah dalam pikiran itu. Iya, benar. Nah, tapi tidak titik itu marah itu langsung pecah pembuluh darah, tidak. Itu terakumulasi dengan sifat-sifat dahulunya, yaitu emosionalnya, kemudian berpikirnya. Berpikir itu bisa aja begini, maaf nih. Jadi kayak seseorang itu merasa dia itu masih terkenal mamanya, kemudian kok jobnya itu berkurang, kemudian kebutuhan ekonomi kan meningkat kan gitu ya. Jadi itu kan bisa menjadi pokok pemikiran dia sebenarnya. Jadi pokok, apalagi ditambah lagi umpamanya ada urusan dengan istri atau ada urusan dengan orang lain yang berhubungan dengan ekonomi, macam-macam lah. Sehingga orang tersebut itu mikir itu dalam kondisi jengkel. Nah, biasanya titik-titik itulah nanti Allah mengingatkan. Jadi istilahnya apakah dia itu paham apa enggak, diingatkan melalui salah satunya pecah pembuluh darah. Dan itu bisa menjadi stroke, insya Allah bisa. Atau menjadi kelupaan, lupa dia, memorinya lupa, seperti itu. Enak dong, memori lupa. Ngutang nggak inget lah. Nah itu. Kalau kebanyakan mikirin kerjaannya gitu bisa juga Pak Ustaz? Bisa ya. Marah sama pimpinan, tapi bukan mikir kerjaan loh ya, marah dengan pimpinan karena ditekan seperti itu. Itu bisa, jadi marah itu yang dipikirin itu marah, jadi ngerjain sesuatu dalam kerjaan itu marah. Dan rata-rata yang saya tangani tiap orang itu terkena stroke itu rata-rata kalau nggak dengan istri, ini karena yang kebanyakan stroke itu kan laki ya. Kalau nggak sama istri ya pekerjaan. Dua itu aja ya di titik itu. Nah, kalau memang istrinya Mas Indra Bekti itu menuntut, ya kondisi menuntut itu masuk nggak kriteria seperti itu. Dia bisa merusak iman istrinya, mamanya mana bisa merusak iman. Wallahu a'lam lah. Saya nggak tahu, nggak dengar sendiri sih masalahnya tuh. Jadi kecuali kalau memang di berita itu saya pas dengerin paham, oh yang dicari ini nih gitu. Tapi kan ya nggak bisa diceritain kalau para artis itu kan kadang-kadang pisahnya itu kita nggak tahu kenapa pisah kan gitu ya. Nggak ngerti, walaupun ada pisahnya karena ya selingkuh, ya nggak cocok, atau pasangannya nggak punya kerjaan, begitulah ya. Tapi ya walau alam, kalau Mas Indra Bekti ini apa yang kan ini belum tahu istrinya Mas Indra ini menuntut perceraian itu di titik mana, atau mamanya marahnya Mas Indra Bekti, walau alam nggak ngerti. Atau hanya marahnya saja, bisa aja memang akumulasi marah itu menjadikan saat ini mulai ada keberanian untuk nuntut mamanya, atau ada sesuatu hal yang lain yang istrinya Mas Indra Bekti juga belum, yang ini kayaknya nggak bisa gitu kan, ya bisa aja ya, yang mana saya nggak tahu juga, yang ini kayaknya ini suamiku nggak bisa gitu, dan ini padahal ini dia masih butuh gitu, ya kan nggak tahu juga ya. Jadi nggak bisa diceritain, karena jelas nggak itu tuntutannya. Ustaz, Mas Indra Bekti kan digugat cerai nih. Anggaplah Mas Indra Bekti ini yang dapat musibah nih, ya kan? Musibah itu kan yang seperti Ustadz sering jelaskan, akibat buah tangan sendiri. Apakah dia ini dengan orang tuanya, kalau dilihat dari umur kayaknya sih 50-50 gitu antara pasangan dan orang tua. Apakah ada arah ke orang tua? Bisa, ke arah orang tua bisa. Kalau di umurnya biasanya yang saya teliti itu kan sakit itu memisah antara sakit
dengan pasangan dan sakit dengan orang tua itu saya pisah di titik 45. Umur 45 itu saya pisah di titik itu. Karena rata-rata yang sakit di atas 45 tapi masuk ke 50 biasanya dengan pasangan yang paling banyak. Oh, masuk ke 50. Masuk ke 50 itu pasangan paling banyak. Orang tua ada tetap. Oh, ngikutin tetap. Ngikutin. 60-40 persentasenya? Enggak. Bisa, orang tua bisa 30-40, dengan pasangan itu bisa 60-70 seperti itu. Kalau mamanya dia masuk di atas 50, di orang tua sedikit. Di orang tua itu ada sekitar 20, 15, 10%. Nah, dengan pasangan agak lebih banyak. Tapi di atas 55 mamanya itu kebanyakan itu dengan pasangan. Pasangan bisa, pekerjaan bisa. Karena pekerjaan itu yang bisa menjadi triggernya, tapi marahnya dengan pasangan itu sudah menumpuk sama Allah Ta'ala karena memang tidak mampu berpikir, tidak mampu melepaskan, tidak mampu mencari solusinya, ya akhirnya yang muncul ya pecah pembuluh darah seperti itu. Itu siapapun, orang muslim atau yang non muslim, orang muslim yang tidak taat atau orang muslim yang taat ya sama. Intinya kalau seseorang itu tidak mampu berpikir tentang pengendalian emosionalnya, kekakuannya, diamnya yang terlalu berlebih, diam tapi emosional kan bisa sebenarnya. Nah, itu bisa menjadikan pecah pembuluh darah atau stroke. Rata-rata yang saya teliti begitu. Lepas dari Mas Indra Bekti, ini untuk seluruh orang nih, kalau sampai digugat cerai, anggaplah dia 45 ke bawah dengan orang tua nih. Biasanya akhlak apa yang salah terhadap orang tua, Ustaz, sampai digugat cerai? Selalu menjawab kalau sama orang tua. Jadi gitu. agak berani dengan orang tua. Jadi orang tua ngomong apa, yang ngomong aja dia. Debat gitu. Iya, debat, benturan terus seperti Orang itu. tua laki perempuan? Sama aja Sama laki aja. perempuan, insya Allah seperti itu. Karena biasanya nanti ya itu diperlihatkan kalau mamanya seorang bercerai ini biasanya dia dengan orang tuanya selalu berdebat, selalu berani. Bentukannya insya Allah seperti itu. Jadi saya sering mengalami dengan pasien itu, orang yang bercerai itu selalu dia sama orang tuanya selalu berdebat, bertempur istilahnya ya. Dan itu memang dibuktikan dengan perceraian-perceraian. Kalau mamanya dia itu biasa nurut sama orang tua, relatif tidak ya, relatif tidak ya, relatif smooth aja. Ada pertempuran tapi di rumah tangga ya biasa. Tapi kalau memang sering berdebat sama orang tua, bisa. Rata-rata bisa. Pernah sih saya dengar tuh teman saya gitu tuh, dia mau cerai sama suaminya, orang tua bilang jangan, jadi nurut, jadi enggak tuh Ustaz. Iya emang bener. Iya, karena kalau nurut gitu ya. Karena nurut. Iya, karena dia sebenarnya udah enak dengan suaminya. Itu tanya sama orang tuanya atau tanya sama Pak Haji J? Sama orang tuanya. Tanya sama Haji J juga. Wah, temen saya. Iya, tahu. Itu orang tua atau mertua bisa juga Pak Ustaz? Bisa aja sih, sebenarnya memicu bisa. juga ya. Bisa memicu, karena memang keadaan itu kan macam-macam ya. Jadi menjadi penguji. Jadi istilahnya penguji itu kan nggak harus dengan orang tua. Kalau sudah dengan mertua sama. Kayak kemarin saya nangani ada seorang adik kecil, bayi, itu cara berpikirnya kurang. Gimana Pak Ustaz? Cara berpikirnya kurang lambat gitu loh. Anak kecil ini. Anak kecil. Balita mungkin Ustaz ya. Iya, jadi umurnya dengan kepandaiannya itu nggak cocok sebenarnya seperti Memang itu. kan kita punya semacam standar gitu ya. Iya. Umur sekian, Udah bisa gini. kepandaiannya Kepandaiannya sini. seperti Ini standar ya. rendah ya Itu rendah. Nah itu saya tanyain, memang rata-rata mereka jengkel dengan orang tua, akhirnya punya pikiran, masa orang tua nggak bisa mikir sih? Nah rata-rata kalimat itu muncul, kalau kenapa orang tua masa gitu aja nggak bisa mikir sih gitu. Siapa? Ya kayaknya saya gitu. Nah ya itu yang bikin drop si adik saya bilang gitu ya. Akhirnya gimana caranya ini nanti meningkatkan, minta maaf sama orang tua terus menerus setiap hari, coba kerjain. Karena banyak yang memang seperti itu, atau autis yang sering saya tangani juga sama.
Kalau autis itu gregeten. Jadi dulu waktu menikah itu bisa aja nggak disetujui dengan orang tuanya, sehingga menikah itu dengan emosi orang tua dan emosi dia sendiri. Sehingga pada saat mamanya masalahnya apa? Masalah ekonomi, mamanya salah satu sisi, mertuanya itu menyaksikan ekonominya si pasangan anaknya gitu. Itu kan tetap denger ya, pasangan anaknya itu kan menantunya denger. Nah, akhirnya menantunya, aku harus bisa, aku akan buktiin kepada mertuaku, aku bisa. Nah, anaknya autis biasanya. Jadi itu ya, rata-rata autis ya seperti itu, karena merasa dia terjepit, kesel, emosi, kemudian merasa aku harus bisa, autis. Tapi itu tergantung iman si anaknya juga ya, si itu. Kalau imannya cukup lumayan ya autis muncul. Tapi kalau imannya biasa-biasa nggak muncul. Oh, malah begitu ya? Nggak muncul, rata-rata nggak muncul. Kecuali kayak memang kayak di luar, di negara barat, itu kan berani sama orang tua itu kan, makanya orang autis di barat banyak. Anak kanker itu sangat banyak di negara barat. Ini yang menarik Ustadz, kesalahan terhadap orang tua itu hukuman dari Allah tuh sangat berat. Apakah itu masuk dalam hadis marahnya Allah itu tergantung dari marah orang tua, dan ridho Allah itu tergantung ridho orang tua, Ustadz? Ya memang seperti itu. Jadi kita sebagai seorang muslim harus paham lah ya, bagaimana jangan sekali mengobarkan amarah orang tua dalam bentuk apapun. Dan sebagai orang tua jangan kepancing marah dengan anak. Itu juga penting. Itu kenapa kalau orang tua sampai ngomong, kamu nanti kalau sudah begini tahu rasa, nah itu nyumpain. Itu orang tuanya juga pemarah. Sama Allah dimasukkan semuanya. Anaknya momenya apa yang dia omongin kejadian. Lah kan yang sedih orang tuanya juga lagi. Makanya orang tua juga harus paham. Memang dalam hadis diceritakan seperti itu, marahnya Allah tergantung marahnya orang tua. Jangan dipakai marahnya seperti itu. Anak itu tetap harus difikirkan. Kalau anaknya dablek, itu orang tuanya ya jublek. Itu udah rumus sudah semacam peribahasa. Iya, kecuali kalau saya enggak. Bapaknya ngomong, oh saya enggak gitu, istrinya saya enggak gitu. Lah ini anak siapa? Bukan anak tetangga, anak orang jauh. Dititipin kan gitu. Jadi insya Allah seperti itu nggak boleh, karena anak ini ujian bagi orang tuanya, termasuk istri, termasuk harta, itu kan ujian. Jadi kita harus tahu bahwa anak yang nakal itu orang tua yang harus memohon ampun dulu kepada Allah Ta'ala. Jangan dengan anak yang nakal langsung masukin pesantren, nggak mau tanggung jawab orang tuanya. Lah kan yang teman-teman pesantren itu juga kiainya bingung juga ya. Iya benar. Lah ini dimasukkan itu biar anaknya apa ya? Pesantren kan didik aja. Iya. Nakal dan tidak kan wallahu alam di situ ya. Ini nakal keluarin aja lagi kan gitu. Bisa aja sama seperti yang katanya yang baru-baru sini anak pejabat itu sekolah di Taruna Nusantara dikeluarin karena memang nakal, umpamanya seperti itu. Ya kenapa? Ya begitu itu. Enggak mungkin akan keluar ini anak itu dari mana? Oh, bukan saya, istrinya. Bukan saya juga loh. Enggak mau mengakui. Iya. Jadi kita harus paham bahwa mengetahui bahwa tetap ada hal seperti itu. Umpamanya kayak kasus Mas Indra Bekti, kenapa dia itu umpamanya berani sama orang tuanya atau cerewet sama orang tuanya? Ya pasti begitu orang tuanya. Nggak mungkin tidak. Nggak mungkin tidak. Nah karena biasanya orang tua itu kalau anaknya terkenal jadi terus ikut seneng kan gitu. Biasanya orang tua kan begitu ya. Iya. Anaknya terkenal ikut seneng, akhirnya dibiarin aja. Karena apa? Memang sulit mau menasehati. Sulit menasehati karena memang ada sifat-sifatnya yang mirip sama orang tuanya. Sama orang tuanya. Makanya kalau saya mengajarkan, cobalah kalau anak-anak kita yang kelihatan agak nakal, rewelan, itu kita evaluasi sebagai orang tua. Muhasabah ya. Nah, muhasabah bukan untuk diri kita sendiri, tapi dilihat anak kita. Ada nggak yang seperti kita? Atau seperti istri kita? Kalau ibu-ibu yang mendengarkan, ada nggak seperti ibu-ibu atau suami ibu? Kalau diamati mirip,
Dimohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala sebelum itu terlambat. Terlambat itu macam-macam. Macam-macam. Maksudnya macam-macam itu apa? Musibahnya itu di hadapan Allah itu bisa dilakukan macam-macam oleh Allah Ta'ala. Jadi harus hati-hati. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita coba jaga keluarga kita dari api neraka, termasuk diri kita, ya seperti itu. Diri kita dulu yang kita jaga, ibadah kita jaga baik, kemudian akhlak juga kita jaga baik, seperti itu. Sehingga nanti Allah itu memberikan ujian itu tidak keluar dari jalur yang terlalu jauh umpamanya. Itu maksud saya, karena memang saya mencoba mengadop dari akhlak Rasul, di mana Rasul itu dengan istri baik, dengan anak, dengan cucu baik, kan seperti itu. Tapi kan Rasul memang sejak awal baik. Nah kita baik setelah punya cucu, kan gitu. Setelah pensiun jadi baik. Saya belum apa? Belum punya cucu. Oh, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan nanti. Amin. Ya baik. Amin. Kan belum, saya belum yang mengharapkan baik doanya. Iya. Ya itu harus kita jalankan. Jadi nasihat-nasihat orang tua kita jalankan. Umpamanya kayak kamu itu sulit umpamanya menjadikan diri kamu itu lebih tenang, lebih santai, lebih sabar, itu sulit. Kalau umpamanya dengerin saya ngobrol, kamu nggak boleh ngomong. Lah dulu saya nggak pernah diajarin seperti itu. Nah, kamu mau nyalain orang tua seperti itu? Boleh itu, Pak. Nggak boleh, itu dosa itu. Kenapa? Ya memang takdirnya dari Allah itu kamu sekarang baru tahu bahwa apa yang terjadi di diri kamu, mental kamu ya dari orang tua kamu. Nah kalau dari orang tua kamu, nggak usah nyalain orang tua kamu. Kalau kamu diizinkan oleh Allah Ta'ala mengerti tentang hidayah Allah, kerjain. Karena pada saat kamu itu bertempur dengan akhlak yang tidak baik, dengan nafsu-nafsu tidak baik, kamu bertempur, itu pahalanya sangat besar. Amin. Kalau pahala sangat besar dan kamu itu benar bisa menjadi seorang yang soleh di hadapan Allah Ta'ala, kan kamu bisa mendoakan orang tua. Apapun bentuk doamu. Pakai bahasa Indonesia, silakan. Allah itu maha mengerti. Emang Allah hanya cuma tahu bahasa Arab. Lah gimana orang Amerika kalau pakai bahasa Inggris? Itu dia. Kan nggak bisa seperti itu. Malaikatnya juga bingung nanti ini bahasa apa? Nanti kan begitu. Bahasa Tionghoa lagi nanti. Lah iya malah bingung. Jadi apalagi kalau bahasa hewan itu tahu nggak? Bahasa hewan itu. Itu. Bahasa hewan itu. Kode. Bahasa hewan. jadi yang begini hewan nih. Hewan. Kode itu, kode mengajak deket kan kode itu ya. Iya. Insya Allah. Yang paling pertama harus mendoakan dulu ya Pak Ustadz. Iya, mendoakan. Kita berdoa sendiri untuk diri kita. Kalau memang kita tahu anak kita ada yang tidak baik, ya kita berdoa. Pahami bahwa oh itu saya. Nah kemudian serius berdoa pada Allah Ta'ala. Kenapa di dalam Quran diceritakan wabil asharihum yastaghfirun, dan di penghujung malam mereka selalu mohon ampun? Yaitu memang salah satunya. Jangan di penghujung malam mereka selalu meminta aja kekayaan, kan gitu. Nggak ada di dalam Quran, nggak ada dalam bentuk permintaan kekayaan itu. Karena di dalam Quran Allah juga menceritakan kita dilarang mengejar dunia. Jadi kalau ada seseorang di dalam sholat, kemudian selesai sholat kita minta dunia, saya nggak ngerti gimana caranya. Tetapi kalau minta akhirat, mintalah ampunan, bersyukurlah tentang apa yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Nanti rezeki kita itu akan ditata, bukan kita itu meminta. Ya kalau memang mau minta silahkan, tetapi ikuti perintah Allah aja. Ikuti perintah Allah aja. Karena biasanya kalau orang itu sudah minta dunia nanti lupa. Lupalah. Kalau dia itu ibadahnya bagus, paling nanti lupa sama istri sama anak. Loh kok lupa? Wong dia kan pulang. Iya, kalau malam pulang. Cari kesempatan. Kamu kan lebih pintar tuh ya. Enggak. Insya Allah seperti itu. Jadi kita harus evaluasi, atau kata Pak Haji J tadi, muhasabah harus. Jadi
apa yang terjadi pada saudara kita Mas Indra Bekti, ayo muhasabah. Ayo. Apa yang dituntutkan, ayo muhasabah. Kemudian kalau itu gimana caranya nggak bisa terjadi, istri saya nggak nuntut, monggo kan bisa dibicarakan ya. Monggo bisa dibicarakan. Terjadi dan tidak terjadi itu tetap nanti Allah yang akan mengizinkan tidak terjadi atau mengizinkan terjadi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz pencerahannya. Aduh, cukup bagus sekali ya Bang J. Iya. Sahabat beriman dimanapun berada, demikianlah tadi pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu. Intinya tetap kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru kita Pak Ustadz Danu bisa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.